Buka pintunya. Udah 1 minggu nih. Bayar utangnya, buruan. Saya janji saya akan bayar, tapi tolong kasih kami waktu. Aku tahu, kamu belum mau terima lamaran dari aku. Tapi aku beneran gak tega lihat kamu dan keluarga kamu harus ngalamin hal seperti ini. Tante, Om, izinin aku untuk melunasi semua utang Om dan Tante. Aku terima lamaran kamu. Aku mau menikah sama kamu, Hasbi. Ada kabar lain, Pak? Hasbi, mulai sekarang kamu bagian dari keluarga kami. Kamu siap, Nak? Bagaimana para saksi? Sah? Ya, Tante Lala udah jadi ibu aku deh. Akhirnya, aku berhasil nikahin kamu lah. Mulai sekarang, kamu udah terikat sama aku. Gak bisa kemana-mana lagi. Lihat aja lah, hari ini akan menjadi awal pernikahan neraka buat kamu. Ayah ke toilet dulu ya. Ardan, ayah mau ke toilet tuh kamu temenin ya? Nggak usah, aku bisa sendiri. Ardan, temenin. Cepetan temenin ayah. Iya, Bu. Ayo ya. Sedih deh. Kamu nikah sama Lala, entah kenapa aku jadi ngerasa kehilangan kamu. Kenapa kamu harus merasa kehilangan? Emangnya kita masih tetap bisa ngelanjutin ini setelah kamu nikah? Aku sih masih ingin tetap lanjut ya. Nggak tahu kalau kamu. Siapa tahu kamu udah ada incaran baru. Chef Julian, Sal. Halo lagi Chef, ya ampun nggak nyangka ya kita ketemu lagi di sini. Soalnya waktu itu kita ketemu di Amor. Ternyata Chef Julian papanya Shiva ya? Iya. Dunia sempit ya. Iya sempit banget ya, kayak jodoh aja. By the way mamanya Shiva nggak datang Chef? Kebetulan kami sudah cerai. Ya sorry saya nggak tahu. Nggak apa-apa. It's okay. Ngomong-ngomong saya boleh izin minta nomornya Chef? Kemarin mau minta nomornya ke Mbok tapi kayaknya lupa deh Mboknya. Soalnya emang ini udah prosedur dari tempat les harus memiliki nomor orang tua murid. Boleh. Aku lihat sih dari tadi kalian akrab banget ya. Akrab? Apaan sih kamu? Overthinking aja deh. Jelas ya? Aku tadi cuma nyapa dia doang kok. Karena ternyata anaknya dia itu salah satu anak murid aku. Lagian nggak mungkin lah aku jadi suka sama cowok lain. Nah aku udah ada kamu yang terlalu sempurna buat aku. Makasih ya Dan. Iya ya. Kenapa Syifa? Wah, sebenarnya Shiva pernah lihat Miss Meisha sama Mas B pelukan di depan tempat les piano. Pelukan. Jadi kemarin Syifa bilang kalau Om Asbi sayang sama Miss Meisha.
Terus tadi Syifa bilang Om Hasbi bukan orang baik tuh karena itu. Syifa salah lihat kali. Mungkin Syifa keingetan film Princess yang semalam kita tonton, ya kan? Princess yang paling papa suka nonton itu. Ternyata Syifa lihat. Enggak. Mereka nggak boleh curiga. Mulai sekarang ayah sama ibu gak usah sungkan lagi ya. Rumah ini anggap aja rumah sendiri. Termasuk Ardan sama Meisha juga. Dan sekarang ayah juga udah bisa mulai pengobatan lagi. Nanti uangnya aku akan kirim ke Lala. Alhamdulillah. Terima kasih, Nasbi. Ayah bersyukur sekali. Anak ayah Lala bisa dapat suami seperti kamu. Baik, penyayang, dan kamu bisa mengertiin kondisi keluarga kami. Ya, sama-sama ayah. Tapi ngomong-ngomong gak apa-apa kan kalau aku langsung manggil ayah sama ibu? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa dong. Hasbi ini sekarang anak kami. Kami ayah sama ibu orang tua Hasbi. Ya. Iya. Iya. Ini perut gue masa udah bunyi aja. Lah, aku minta maaf ya. Untuk sementara waktu Ardan harus tidur di kamar belakang. Iya, gak apa-apa. Oh ya, aku juga minta maaf ya. Ini kamarnya belum bisa dijadikan kamar pengantin. Ya, masih seadanya dulu. Kamu nggak capek berdiri terus? Lah, kamu kenapa, Lah? Sakit lagi. Ya ampun. Apa? Gak kamu ya? Hah? Lah? Yaudah, obat kamu di mana? Biar aku ambilin. Di tas aku, Bi. Tolong. Iya, nggak apa-apa. Aku ambilin ya. Yang ini kan? Ya. Sebentar ya.
Ya udah. Kayaknya lebih baik malam ini kamu istirahat dulu ya. Keadaan kamu lagi begini soalnya. Bi, maafin aku ya. Kayaknya aku terlalu banyak pikiran deh. Makanya kumat GERD aku. Ya, gak apa-apa lah. Walaupun malam ini malamnya aku tunggu-tunggu banget. Tapi mau gimana? Kondisi kamu seperti ini, aku juga gak mungkin maksain kan. Aku ngerti lah. Tapi kalau misalkan kamu mau, nggak apa-apa sih. Kan udah jadi kewajiban aku juga kan, sebagai seorang istri. Kamu yakin? Lah, Aku malu banget loh. Bi, maaf ya. nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tenang aja. Masih ada malam kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya lah. Ya. Aku beneran gak enak loh. Malam pertama kita jadi kayak gini. Udah. Beneran. Gak apa-apa. Nggak ada yang mau kan kamu seperti ini juga. Udahlah, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Mending kita istirahat aja ya. Aku ambilin kamu air hangat dulu deh. Biar enakan. Kenapa ya? Hati aku gak tenang. Rasanya kayak ada yang memberatkan. Aku pikir pernikahan akan membawa damai. Tapi kok malah rasanya kayak ada yang salah ya? Hasbi pasti kecewa banget. Malam pertamanya malah jadi kayak gini. Bunga melatinya rusak. Ya udah nggak usah dipakai aja. Yakin Mbak Lala? Biasanya pengantin pakai runcing ini biar anggun, sakral itu. Udahlah, udah nggak usah dipikirin. Jangan dipikirin. Banget. Hai.
Dia kemana? Hasbi. Hasbi. Lah. Jangan deketin aku. Lah, aku mohon dengerin aku dulu. Jangan deketin aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cuma mimpi. Cuma mimpi. Aku sholat tahajud deh. Bi. Hasbi. 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 Kita sholat tahajud yuk. Kamu aja deh, aku ngantuk. Good morning. Ini apa, Bi? Ini sarapan spesial buat istri aku yang gerdang lagi kamu. Dimakan ya. Tapi sebelumnya, nih. Wah, kamu ingat bukan kesukaan aku. Apa sih aku nggak ingat soal kamu, sayang? Mungkin masakan aku nggak seenak masakan kamu. Tapi at least bunga ini bisa bikin kamu tersenyum. Supaya kamu bisa cepat sembuh. Aku suapin ya, sayang. Makan bobo dulu ya. Nggak usah deh, aku makan sendiri aja. Gak apa-apa dong, sayang. Kenapa? Kan kita udah suami istri. Nggak ada masalah. Ya?
Enak ya? Enak? Maafin aku ya. Apa? Hari pertama aku sebagai seorang istri. Jadi lagi. Sayang. Staycation yuk. Sekalian kita rayain honeymoon kecil-kecilan. Kemana? Ke somewhere special lah. Yang pasti kamu bakalan suka. Indonesia. Ya ada deh. Ya, Hasbi. Kenapa kamu lah? Oh, enggak, ini kemeja kamu kan? Kenapa? Wanginya kok kayak wanginya Kamesha ya? Parfumnya Kamesha persis banget kayak gini wanginya. Masa iya sih? Emangnya ini parfum Kamesha? Iya. Tapi emang beda sih sama parfum aku ya. Kok bisa ya? Mungkin karena baju kotornya kecampur kali ya di satu keranjang. Nah itu, bisa jadi tuh. Yaudah nanti aku beli keranjang yang beda deh. Biar nggak kecampur lagi. Khusus buat keluarga aku, biar terpisah sama baju-bajunya kamu ya. Nggak usah lah sayang. Lagian kan ujungnya juga semua bajunya akan dicuci kan? Iya sih. Kak Asbi, makannya kok dikit banget? Lagi diet, Kak? Udah. Ayah, Ibu. Aku harus berangkat kerja, jadi harus siap-siap dulu. Makasih ya sarapannya. Iya, nak. Aku juga buru-buru, Bu. Ya ampun, ya ampun. Sorry. Aku nggak sengaja. Mesha. Hasbi.
Ibu sama anak sama aja cerobohnya. Maaf. Aku berangkat dulu. Aku pamit ya. Hati-hati, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biar aku aja yang beresin, nggak apa-apa Hasbi, kamu ganti baju dulu aja. Kamar. Ya udah. Aku ganti baju dulu ya. Aku juga mau pergi. Mau ke toilet. Bu, ayah, aku ambil pelan dulu ya, ini basah banget soalnya. Iya, nak. Asik. Kamu bilang sama anak kamu itu ya, nggak usah banyak tingkah di sini, cuma numpang. Tadi kamu sengaja kan? Kenapa tegang gitu sih? Bukannya kamu suka adrenaline rush? Kamu dengerin aku ya. Permainan kita cuma boleh dimainkan di belakang, bukan di depan semua orang. Jadi nggak begitu cara mainnya. Ya, aku kira kan kamu enjoy, jadi aku nggak tahu. Kamu dengerin aku baik-baik ya. Kejadian tadi, itu pertama dan terakhir kalinya kamu ulah di depan semua orang terang-terangan. Kamu nggak boleh begitu. Kalau sampai semuanya ketahuan, semuanya bakalan hancur. Dan asal kamu tahu, sekarang ibu kamu udah curiga sama aku. Hah? Ibu curiga? Masa sih? Bi, kamu udah ganti baju? Kamu ingat, pertama dan terakhir kalinya. Hasbi. Yang ngatur permainan ini tuh bukan kamu, tapi aku. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Doain ya semoga semua kerjanya lancar hari ini dan cuti aku di-approve supaya kita bisa bulan madu. Iya. Insya Allah semoga Allah mudahkan semuanya, rezekinya lancar, terus kamu dijauhkan dari hal-hal buruk dan cutinya di-approve. Amin. Amin. Makasih ya sayang. Bi, ini tasnya. Kamu jangan terlalu kangen sama aku ya. Aku cuma pergi kantor kok. Aku bukan pergi jauh. Apaan sih, Bi? Oh, lebay. Yaudah, aku berangkat ya. Ya, hati ya. Ya. Kenapa angka penjualan turun terus, Hasbi? Bulan lalu masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang, 3 kuartal berturut-turut. Begini Pak, beberapa strategi sudah kita jalankan Pak. Tapi apa? Saingan kita, Kitchen Station, sudah melesat jauh. Mereka bisa naik 20% dalam 1 kuartal. Sedangkan kamu minus, Hasbi. Minus! Ini tanggung jawab kamu. Kamu yang pegang brand ini. Kalau kamu tidak bisa bawa hasil, buat apa kamu duduk di kursi manajer penjualan? Pak, penjualan kita menurun itu karena daya beli pasar sedang tidak baik-baik aja Pak. Terus, kenapa pesaing kita bisa naik? Kenapa kita malah turun? Saya kasih kamu waktu 1 bulan. Kalau tidak ada perubahan signifikan,
kursi kalian berdua akan saya kasih orang lain. Jelas? Jelas. Keluar sekarang. Saya tidak mau melihat muka kalian dulu. Saya nggak mau lihat muka kalian dulu katanya. Sombong banget lo apalagi. Rencana kita tuh dari kemarin harusnya udah dijalanin. Lo aja yang sibuk terus ngurusin kesayangan lo itu. Dengerin nih, lo tuh sebenarnya punya aset yang sangat besar. Lala. Lala tuh bisa kita manfaatin buat cariin kita duit. Konten, endorse, kolaborasi resep. Manfaatin dong. Lo kan udah capek-capek selama ini korbanin semuanya untuk dia. Masa nggak dimanfaatin? Lo lihat sekarang dia malah collab sama La Juju. Apa tuh nama kapalannya? Julala. Gak segampang itu. Ada kode etiknya. Gue gak bisa nawarin gitu aja ke perusahaan. Dia tuh istri gue sendiri. Gak mungkin lah gue tawarin dia sebagai brand ambassador. Mikir gak lo? Lo nggak usah bawa-bawa etika deh. Bilang sama bos, harganya miring kok. Paket Basutri. Lagian kenapa sih? Pengantin baru kok moodnya jelek banget. Jangan-jangan semalam nggak lancar ya malam pertamanya. Atau Lala masih belum kasih lu jatah? Iya. Apa lu bilang? Apa lu bilang? Kurang ajar lo ya. Gue tahu lu tuh cowok paling brengsek. Tapi gue gak nyangka lu sekasar ini sama perempuan. Jangan lo sentuh gue lagi. Ingat ya, gue pegang semua kebusukan lo. Sekali lagi lo berani kayak gini, gue hancurin nama lo. Ya Allah, itu ada pemilik kontrakan. Gimana dong ya, La? Kita hadapin aja, Bu. Nanti biar aku yang bicara. Pak, maaf. Sebelumnya saya minta maaf karena kami belum ada... Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, aman. Saya kesini cuma mau ngasih ini. Jadi kemarin suami Mbak sudah datang ke rumah saya dan melunasi semua ganti rugi. Lunas? Iya, lunas. Bahkan saya dibayar dengan cash. Tadi saya kesini ngetok-ngetok pintu nggak ada yang buka. Jadi saya nunggu aja di sini. Saya kesini cuma mau ngasih itu dan sekaligus saya mohon maaf atas kelakuan saya tempo hari. Saya juga berharap setelah kejadian ini kita bisa jadi lebih baik. Insya Allah, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Saya juga terima kasih. Kalau gitu saya permisi dulu, Mbak. Iya.
Bapak, Ibu. Ya. Saya permisi. Alhamdulillah, ya. Kamu harus bersyukurlah. Suami kamu bisa diandalkan. Alhamdulillah ya Allah. Feeling ayah benar. Hasbi itu suami yang baik. Baik. Ya Allah. Halo, Mas Hasbi. Saya sudah ketemu dengan istri Mas Hasbi. Itu artinya urusan kita selesai ya? Halo guys, bertemu lagi nih dengan YouTube channelnya Gio. Mas, kalau jalan tuh lihat-lihat, jangan lihat HP. Maaf mas, nggak sengaja mas, maaf. Udah, Bi. Tapi dia jalannya kenceng loh. Kalau sampai nabrak kamu, pasti kamu jatuh. Tapi kan sekarang aku nggak jatuh. Udah, nggak apa-apa. Yuk. Sini, Bi. Bi, makasih banyak ya. Untuk semuanya. Bukan cuma tadi aja. Tapi semuanya. Kamu udah bayarin kontrakan aku. Obat-obatannya ayah. Keluarga aku boleh tinggal di rumah kamu. Ah, itu udah jadi kewajiban aku. Aku udah pernah janji sama kamu kan. Aku bakalan nafkahi kamu sama keluarga kamu. Jadi kamu tenang aja. Aku janji nanti kalau seandainya aku udah digaji sama Amor, aku akan... Sayang. Udah ya. Oh ya, kantor aku lagi butuh brand ambassador. Oh, emang yang sebelumnya kemana? Udah keluar. Kontraknya udah habis. Jadi perpanjang. Makanya aku rekomendasiin kamu. Aku? Jadi brand ambassador? Aku kan masih kerja di Amor. Ya gampang, kamu tinggal berhenti aja dari Amor. Canda sayang. Aku tahu kamu masih mau kerja di Amor. It's okay. Tapi untuk urusan itu gampang lah. Nanti aku tinggal ngomong sama bos. Pasti semua bisa diatur kok. Tapi masalahnya aku kan bukan orang yang terkenal, Bi. Emang bisa ya? Siapa? Kamu menang COC. Siapa yang gak kenal sama kamu coba? Tapi tetap aja sih aku ngerasa kayak... Sayang, udah kau percaya sama aku ya. Anggap aja ini semuanya batu loncatan. Coba kamu pikirin kalau kamu berhasil di sini, brand lain pasti bakalan antri. Nama kamu naik, rate card kamu juga pasti naik. Udah ya, percaya sama aku. Oke, kalau kamu udah bilang percaya sama aku, ya insya Allah aku percaya. Aku ikut aja deh. Ya, bagus kalau gitu. Oke. Aku mau lihat bunga dulu, boleh nggak? Mau foto? Ya udah. Bentar ya. Ada telepon. Ya sayang. Kok nggak diangkat? Ngapain sih? Orang aku lagi cuti honeymoon juga. Males ngurusin kerjaan. Mendingan aku ngurusin istri aku di sini. Ya kan? Kita naik kuda aja yuk. Ayo. Berani kan? Berani dong. Berani. Gak usah panik. Bentar.
Nih, resleting kamu masih kebuka. Bahaya nih kalau nanti kamu di atas kuda, sepatu kamu copot. Ya, kasih. Sama ini juga. Ini untuk safety kamu. Jadi harus dipastikan kekunci dengan benar. Makasih ya, Bi. Ya. Kamu udah siap? Ya. Yuk. Lu, Bi. Kenapa malu? Kan kita suami istri, kenapa harus malu? Kuda. Ini kudanya, Mas. Tuh. Kamu udah siap? Kudanya tinggi juga ternyata ya, Bi ya? Ya, lumayan. Kenapa? Kamu nggak berani? Berani, tapi... Bi jangan deket-deket, Bi. Kamu ke kanan. Tegang banget, Chef Lala. Karena aku baru pertama kali. Gak kayak kamu udah jago. Kamu tenang aja, sayang. Kuda jinak kok. Bisa? Dia nurut juga ternyata ya. Lihat aku udah bisa. Tuh kan, aku bilang juga apa? Yang penting kamu tenang. Aku udah janji sama kamu juga kan? Aku akan jagain kamu. Nanti kalau kita udah punya anak, kita harus balik ke sini lagi ya. Ngapain? Ya, aku naik kuda bawa anak laki-laki, kamu naik kuda bawa anak perempuan. Lucu kan? Kamu jauh banget pikirnya. Kan kita juga baru honeymoon. Kalau sama kamu, aku pasti mikirnya jauh, sayang. Aku nggak mau ngecewain kamu. Aku juga mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah jadiin aku sebagai suami kamu. Aku janji sama kamu. Kamu nggak akan nyesal. Pak, maaf. Pak Julian. Saya lumpia basah. Pak, jantung saya Pak kaget Pak, ya Allah. Saya kan udah bilang, jangan ganggu saya. Siap salah Pak, maaf Pak. Saya kira Bapak surprisein saya. Tapi ada yang nunggu di depan Pak. Siapa? Kakaknya Chef Lala. Namanya... siapa yang namanya yang kemarin diangkat itu loh Pak? Meisha. Pinter. Iya Pak, betul sekali. Ya udah bilang ke dia, suruh tunggu sebentar. Siap, laksanakan Pak. Permisi. Halo, Mbak Meisha. Maaf jadi nunggu lama. Pagi, Chef. Enggak nunggu lama sama sekali kok. Justru saya minta maaf karena udah ganggu waktu, Chef. Ayo, silakan duduk. Makasih. Ada apa ya, Mbak? Oh, ini buat Syifa. Ini bukunya Syifa. Ketinggalan atau gimana, Mbak? Oh, enggak. Ini buku baru. Soalnya saya ngeliat Syifa tuh berbakat banget. Jadi ada baiknya dia belajar buku lain. Bisa belajar di rumah. Sayang soalnya kalau bakatnya nggak diasah. Makasih ya, Mbak. Sampai repot-repot nganterin ke sini. Padahal kan bisa dikirim pakai kurir. Oh, enggak. Beneran nggak repot sama sekali kok, Chef. Karena tadi aku, maksudnya saya emang kebetulan sekalian lewat tadi. Oh, iya. Oh, nama anaknya Syifa. Lesnya di sini.
Aku lamar kerja di situ ah. Aku akan deketin dia dan lewat dia aku bisa masuk ke ayahnya. Dan kalau aku udah masuk, nggak ada lagi yang bisa halangin aku. Miss Nita. Jangan takut. Hai. Kenalin, aku namanya Miss Meisha. Jadi Miss Meisha bakal gantiin Miss Nita karena Miss Nita lagi cuti untuk sementara waktu. Kita kenalan dulu dong. Nama kamu siapa? Syifa. Namanya Syifa. Syifa cantik banget sih. Oh iya, Miss denger katanya Syifa tuh rajin banget ya belajar pianonya. Berarti Syifa udah jago dong sekarang. Yaudah, yuk sini. Coba Syifa main piano dulu biar Miss lihat. Yuk. Nah, coba kasih lihat apa aja yang Syifa udah pelajarin dari Miss Nita. Wah, pinter banget Syifa ternyata mainnya udah jago. Pantesan Syifa murid kesayangannya Miss Nita. Ternyata udah jago banget loh. Tas dulu. Ih, keren. Bagus Syifa. Kita mulai dari sini. Mbak Meisha belum pesan minuman ya? Mau coba vanilla latte? Boleh kalau nggak ngerepotin. Sebentar ya. Ji, Ada yang bisa dibantu, Pak? mau rose vanilla latte satu ya? Baik, Pak. Thank you. Ya. Kalau mau dilihat, lihat aja dulu bukunya. Oh, ya. Permisi, silakan chef. Terima kasih. Baik, langsung. Oke, jadi ini adalah vanilla latte andalan Amor. Sebagai ucapan terima kasih karena Mbak Meisha sudah nganterin bukunya Syifa yang ketinggalan. Nggak apa-apa kok, Chef. Oke, silakan. Maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Silakan coba. Saya coba ya. Rasanya manis, lembut gitu, dan berasa banget vanilla aftertaste-nya. Nice. Syukurlah kalau suka. Mbak, maaf. Kayaknya harus saya tinggal dulu karena kebetulan di kitchen masih harus ada yang saya handle. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan chef. Saya juga sekalian pamit. Kalau gitu, mari. Sebentar lagi kamu akan ada di dalam genggamanku, Julia.
Terus kapan sayang? Kamu mau dibukain pastry shop? Pastry shop? Gak usah deh, Bi. Modalnya tuh besar. Terus aku juga kayaknya ilmunya belum terlalu banyak. Aku masih mau belajar sama Chef Julia dulu. Kamu kalau mau buka bisnis, nggak boleh kebanyakan mikir. Kamu harus berani eksekusi. Sekarang aku udah punya modalnya. Kamu tinggal milih mau lokasinya di mana. Gak usah deh, Bi. Tanggung jawabnya tuh besar. Aku kayaknya belum siap deh. Aku mau cari ilmu dulu di Amor. Kamu masih mau kerja di Amor tuh berapa lama lagi? Paling kalau nggak 2 atau 3 tahun lagi sih. Kalau untuk mastering skill. Bi, kamu tuh sebenarnya ikhlas nggak sih aku kerja di Amor? Maksudnya kayaknya itu tuh jadi masalah deh. Kayak dari sebelum nikah kamu kayak gimana gitu. Maksudnya aku juga nggak mau kalau aku kerja tapi nggak berkah karena suami aku tuh nggak ridoin aku. Emang omongan aku yang mana sih yang bikin kamu ngerasa kalau aku tuh nggak ikhlas? Aku udah ngasih kamu kesempatan untuk berkembang. Aku udah mau modalin kamu untuk wujudin mimpi kamu kan? Kamu mau buka pastry shop. Terus sekarang kamu bilang, kamu takut semuanya nggak ridho. Kamu tuh harusnya bersyukur. Aku tuh mau jaga marwah kamu sebagai istri. Aku nggak mau ada omongan nggak enak tentang kamu. Gosip murahan kamu sama Chef Julian. Bi, ini kenapa, Bi? Bi, ini kenapa? Tenang. Hasbi, Lah, tenang. Bi, Lala. Lah, tenang, lah. Jangan panik. Lah. Lah, kamu tenang, lah. Kamu jangan panik. tolong! Yang tadi gimana? Astagfirullahaladzim. Awas, lah.